Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wabi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin, marilah kita belajar bersama tentang kitab Tanbihul Ghafilin, yaitu peringatan bagi orang-orang yang lupa. Tanbihul Ghafilin ini berisi tentang kitab-kitab tentang adab bagaimana dalam kita beribadah, adab kita dalam bermuamalah, dan adab kita dalam segala hal kehidupan kita. Dan kita juga bisa mengambil hikmah dari orang-orang yang terdahulu, yang bagaimana menjadikan pelajaran bagi kita agar kita bisa semakin dekat kepada Allah, semakin kita bisa menjadi lebih baik. Marilah kita memulai pengajian ini dengan diawali dari pendahuluan dari kitab Tanbihul Ghafilin yang telah dikarang oleh Abu Ais Nasr bin Muhammad bin Ibrahim Al-Samarqandi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum saya baca kitabnya, saya baca secara maknanya dulu. Habis itu setelah saya baca maknanya dulu, setelah itu saya jelaskan artinya secara bahasa Indonesia. Ya, kita mulai saja pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, kalau nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kang mau welas asih marang mukmin lan kafir ing dalam dunya, Ar-Rahimi kang mau welas asih marang mukmin ing dalam akhirat neraka. Jadi arti kata dari Bismillahirrahmanirrahim sesungguhnya itu kalau kita artikan secara luas dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha belas kasihan kepada orang mukmin dan orang kafir semuanya, yaitu ketika saat di dunia, ketika Allah memiliki sifat Ar-Rahman, memiliki sifat kasih sayang kepada seluruh makhluknya ketika di dunia, dan Ar-Rahimi, Allah itu memiliki sifat kasih sayang, belas kasihan kepada hanya orang mukmin saja ketika di akhirat besok. Lanjutkan lagi. Alhamdulillah utawi sekabehing puji iku ilahi tetap kedue Allah, Al-Lazi kang hada nuduhaken ing aladina ing kita bihi maring kitabi Allah, wa fadlana lan ngutamakaken Allah na ing kita ala sa'il umami ing ngatasé sekawine pira-pira umat bi akrimi ahbabihi kelawan mulyane kekasihne Allah. Jadi kita segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita, yaitu berupa Al-Quran, dan telah memuliakan kita sebagai umat terakhir karena kita itu bagian dari umatnya Rasulullah, yaitu manusia yang paling disayangi oleh Allah. Hamdan kelawan muji yastajibu kan bisa naik ing hamdan al-marhuba ing apa kang den temeni min ridhoihi bayane saking ridhone Allah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, di mana kenikmatan itu kita berada dalam naungan ridhonya. Wa yastatiful mahzuna wa yastatifulan bisana ing hamdan al mahzuna ing apa kang den simpen min atoihi saking peparinge Allah. Dan yang pertama, kita memuji kepada Allah tadi karena kita telah diberi kenikmatan Allah atas ridhonya. Dan yang kedua, kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa menikmati apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Wajah al anda akan na ing kita minasyakirina saking pira-pira wong kang syukur rina maihi maring pira-pira nikmati Allah. Dan yang ketiga, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang bersyukur atas segala nikmatnya Allah. Wa arifina lan ngawruhi wi auyaihi maring pira-pira kekasihne Allah. Dan yang keempat adalah segala puji bagi Allah sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita mengetahui orang-orang yang telah dikasihi Allah, mulai dari para nabi, para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya. Jadi sehingga ilmu-ilmu yang kita pelajari itu bisa tersambung sampai kepada kekasih Allah, yaitu Rasulullah. Wa aihi dan macam-macam nikmati Allah.
dan kita bisa menikmati segala macam kenikmatan Allah. Jadi itu bentuk rasa syukur menurut musannif pengarang kitab, bahwa segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan atas ridhonya yang pertama tadi. Yang kedua adalah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia sehingga kita bisa menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, yang telah menjadikan kita orang-orang yang syukur atas segala nikmat Allah. Dan yang keempat, yang telah menjadikan kita mengetahui kekasih Allah mulai dari Rasulullah sampai para ulama penerusnya sampai saat ini. Dan yang kelima adalah kita bisa mengetahui segala macam kenikmatan Allah sehingga kita bisa bersyukur dalam setiap saat, dalam setiap hal. Terus saya lanjutkan, wasolah lan muga-muga paling rahmat takdim sapa Allah ala sayyidina ingat asih Gusti kita Muhammadin rupane Nabi Muhammad rasulihi kang dadi utusane Allah, al Mustafa kang dadi kekasihane Allah, wa nabiyihi lan nabine Allah, al mujtaba kang den pilih, wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad, wa idatihi lan turunane Nabi Muhammad, ayat at-tayyibina kang padha bagus kabeh, wa ashabihi lan ing atase pira-pira sahabat Nabi, wa ummatihi lan pira-pira umat Nabi ajmaina haris kabehane. Jadi setelah kita pembukaan mengawali dengan bismillah, alhamdulillah, maka yang ketiga kalimat yang pantas kita ucapkan adalah kita harus bersolawat kepada Rasulullah, yang mana dengan melalui perantara Rasulullah kita bisa mengenal Allah. Semoga salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi kekasih Allah, manusia pilihan Allah, manusia terbaik Allah, manusia yang pantas kita jadikan sebagai panutan, serta kepada keluarganya semua, kepada keturunannya yang bagus semua, kepada para sahabat-sahabatnya yang telah berjuang untuk memperjuangkan agama ini, dan kepada umat-umatnya sampai hari kiamat semuanya. Setelah itu, setelah mulai pembukaan, mari kita lanjutkan, yaitu tentang pendapat dari pengarang kitab ini, bagaimana pendapat kitab ini sebelum kita masuk kepada bab-bab yang akan dijelaskan di kitab Tamhid Hurufiyun ini. Qala dawu sapa al-faqihu wong kang ahli fikih, maksudnya ahli fikih, al-faqih itu orang yang mengarang kitab ini, asyahidu kang suhud, al-alimu kang alim, Nasr bin Muhammad bin Ibrahim, rupanya Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi kang bangsa Samarqandi, radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allah anhum saking Nasr bin Muhammad bin Ibrahim, wa ansor wa ardo lan ngridani Allah hum ing Nasr Muhammad bin Ibrahim. Dawuh sapa Nasr Muhammad bin Ibrahim, ini sak temene ingsun lama itu nalikane ningali ingsun al-wajiba ing perkara kang wajib, alaman ing atase wong rezaqah kang den paringi ing man hu ing man sapa Allah ta'ala kang maha sapa Allah, al-ma'rifata kang ngawruhi fil azabi ing dalem pira-pira tata krama, wal hadda fil ilmi wal haddan bagian fil ilmi ing dalem ilmu, wan nadara lan angan-angan fil hikami ing dalem pira-pira hikmah, wal mawaqidi lan pira-pira pitoto, wal wuqufi lan kandhek ala siyaril sholihin ing atase pira-pira lakune wong kang padha saleh, wasitihadil mujtahidina mempenge al mujtahidina sok wong kang pira-pira mempeng fi zatillahi ing dalem ngagungaken Allah subhanahu maha suci Allah, wa ta'ala maha Allah. Jadi ini alasan dari pengarang kitab Syekh Nasr Muhammad bin Ibrahim mengatakan bahwa saya mengarang kitab ini karena saya memiliki kewajiban
yang ada dalam diri saya untuk mengamalkannya. Yang pertama yaitu tentang bagaimana kita tuh mengatur adab kita dalam segala hal, dalam segala ibadah, ketika bermuamalah, ketika bersosial, ketika berinteraksi. Jadi itu semuanya ada adabnya. Yang pertama itu dijelaskan dalam kitab ini. Isi dari kitab ini yaitu yang pertama tadi, mengatur adab atau tata krama kepada segala hal dalam kondisi kehidupan kita, baik dalam beribadah, dalam bersosial maupun dalam bermuamalah dengan yang lainnya. Dan yang kedua adalah hadul fil ilmi, yaitu bagian di dalam ilmu. Jadi setiap ilmu yang dibaca oleh pengarang kitab ini ingin diamalkan, ya. Jadi setiap apapun kondisi yang kita lakukan itu ada ilmunya. Salat ada ilmunya, bermuamalah ada ilmunya, ya, ibadah, kita bersosialisasi ada ilmunya. Jadi semua itu pasti ada ilmunya. Dan yang ketiga, wanadharu fil hikami, yaitu berangan-angan terhadap hikmah dari setiap kehidupan yang kita jalani. Jadi dalam setiap kehidupan yang kita jalani itu semuanya ada hikmahnya, ya. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman, cerita-cerita orang-orang yang terdahulu untuk menjadikan pelajaran agar bisa menjadi hikmah untuk kehidupan kita yang akan datang. Gitu. Dan yang keempat adalah wawaidi, yaitu nasihat dari para ulama-ulama, para tabi'in, para sahabat, dan nasihat dari Rasulullah juga. Yang keempat dan yang kelima adalah wawukufi ala siyaril sholihin, berusaha untuk mencontoh orang perilaku dari orang-orang pilihan Allah, dari kekasih Allah, itu ya. Itu yang diharapkan dari pengarang kitab ini, yang kelima. Dan yang keenam ada wastihadil mujtahidina fi dzatilah, yaitu bersungguh-sungguh dalam mengagungkan Allah, bersungguh-sungguh dan beribadah kepada Allah. Tujuannya itu ya. Itu tujuan dari pengarang kitab untuk mengarang kitab ini, gitu. Terus saya lanjutkan. Bima kawan barang natakokan dawo bihi kawan ma kitabullahi, opo kitabi Allah Al-Quran. Jadi pertama jadi alasan musonif menyebutkan tentang 6 poin tadi adalah itu tersebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125, yaitu yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah wajadilhum al-ayah. Jadi ayat itu dijelaskan bahwa ud'u ngajak sira Muhammad ila sabili rabbika maring dalane pangeran sira bil hikmati kelawan hikmah wal mau'izati lan pitutur hasanate kang bagus wajadilhum lan madonono sira Muhammad hum ing para manungsa. Jadi alasannya karena di dalam surat An-Nahl ayat 125 itu mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mengajak kepada semua umat manusia dalam beribadah kepada Allah itu dengan hikmah, dengan penuh hikmah, tidak dengan kekerasan, tidak dengan seenaknya sendiri. Jadi dengan hikmah dan mau tidak hasanah, dengan nasihat yang bagus, dengan cara pendekatan yang bagus agar orang itu mau menerima Islam dan mau ibadah kepada Allah. Jadi kita tidak bisa mengajak seseorang itu dengan cara pemaksaan, dengan cara kekerasan. Tidak bisa. Ini bukti bahwa cara dakwah Rasulullah itu seperti itu. Jadi dengan cara hikmah, dengan cara nasihat yang bagus, sehingga orang itu mudah tertarik Islam dan mereka bisa memeluk Islam dengan kesadaran diri tanpa ada paksaan. Itu yang pertama dasarnya. Dan yang kedua adalah wagimalan kawan barang waladat kang tumeka bihi kelawan ma asnatu hadis wa utawi ma waladat iku ma hadis ruya kang den riwayataken an Abdullah saking Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu mugi-mugi ngridani sapa Allah anhu saking Abdullah sahabat Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi dasar yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud anahu sak temene Abdullah bin Mas'ud qala dawo sapa Abdullah bin Mas'ud kana ono sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu wasallam wa ala alihi washabihi wasallam yatakhawaluna ngundukaken ati na ing kita bil mau idoti kelawan pitutur
ahyanan ing dalem pira-pira mangsa makhafata krana kuwatir asamati ing bosen alaina ing atase kita. Jadi itu dasarnya. Dasar yang kedua adalah Rasulullah dalam berdakwah kepada para sahabatnya itu mengatur jadwal. Jadi tidak setiap saat, setiap waktu Rasulullah selalu memberikan nasihat, mengatur jadwal, karena Rasulullah mengkhawatirkan jika sahabatnya itu bosan kalau misalkan dikasih mau itu hasilnya 100 menerus. Jadi seperti itu cara kita untuk berdakwah itu seperti itu. Yang pertama tadi menurut Al-Quran kita harus berdakwah dengan cara nasihat yang bagus, dengan hikmah, dan kita juga harus mengerti waktunya. Tidak boleh kita mendakwah sembarang tempat dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Itu harus menyesuaikan waktunya. Itu dasar bahwa dalam menyebarkan Islam kita harus mengetahui kondisi, kita harus bisa menyesuaikan kepada siapa kita bicara. Kita nggak bisa dengan kekerasan, dengan pemaksaan itu. Jadi itu alasan dari pengarang musannif itu membuat kitab ini. Saya teruskan lagi, jamak tu mongko ngumpulaken ingsun fi kitabi ing dalam kitab ingsun haza utawi iki ini kitab syai'an ing suwiji-wiji minal mau idoti kang saking pitutur wa hikmati wal hikmah syafian hale malemaken rinadiri maring peninggal fi ing dalam kitabi. Jadi musannif pengarang kitab dari ini kitab Tamyiz Hafirin itu dari dasar dari ayat tadi dan hadis tadi, akhirnya mengarang kitab ini supaya bisa menjadi nasihat dan hikmah bagi orang-orang yang ingin mempelajari, maksud saya ingin mempelajari tentang Islam. Jadi mereka memudahkan bisa memahami Islam, bisa memahami bagaimana tata cara adabnya dalam beribadah, dalam bersosialisasi itu dengan hikmah, dengan mau itu hasanah itu. Terus saya lanjutkan lagi, wawasiati lan utawi wasiat ingsun lahu maring wong ayan dua ing yen to ningali wong fi ing dalam kitabi bitazakuri kelawan angen-angen watafakuri lan mikir-mikir linapsihi maring awake wong awalan ing dalam kawitane summa bil ihtisabi mongkon nuwi kelawan nyupe bitazkiri kelawan ngiring-ngiring bil ihtisabi mongkon nuwi kelawan nyupe karena Allah bidas kiri lan ngiring-ngiring riyo-riyoihi maring liyane awake. Jadi yang pertama itu adalah tujuan dari pengarang kitab ini adalah ini bukan yang pertama, ini yang kedua ya. Tadi setelah yang pertama tadi berdasarkan hadis dan Quran tadi, yang kedua adalah memberikan wasiat agar orang-orang yang baca kitab ini bisa berangan-angan, bisa berpikir, dan bisa berpikir supaya bagaimana bisa berpikir tentang keagungan Allah, bisa berpikir tentang keagungan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Mereka bisa berpikir dengan rasa ikhlas, dengan rasa senang hati. Itu tujuan yang kedua tadi. Jadi ini dasarnya adalah fa inna Allah mongko satemene Allah ta'ala kang maha sapa Allah amarona perintah sapa Allah bizalika kelawan mengkuno tasakur mikir tadikurihi lan sekabehane tasakur wa sunnata mongko dadi sunnah wa wadat tumeka ing dalam sunnah fi ing dalam mengkuno tafakur lan tazakur dan tafakur. Jadi menjadi sunnatullah kita sebagai manusia untuk senantiasa berpikir dan berangan-angan tentang kekuasaan Allah, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, takut dan senantiasa menjaga keimanan kita sampai akhir hidup kita nanti. Jadi itu alasan yang kedua
dari pengarang kitab ini adalah kita dijadikan orang-orang yang senantiasa berpikir dan bertafakur ya tentang kekuasaan Allah, dari baik secara ayat secara tertulis maupun ayat secara tercipta, yaitu ayat tentang tertulis tentang Al-Quran maupun ayat yang tercipta berupa ciptaan Allah di alam semesta ini, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Itu ayatnya adalah tentang tafakur ini ada di surat Al-Imran ayat 79. Kalau dawu sapa Allah Ta'ala mau sapa Allah kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab. Kunu ana sira kabeh iku rabbaniyuna wong kang padha taat marang Allah bima kelawan barang kuntum kang ana sira kabeh tu'allimuna padha ngajari sira kabeh alkitab ing kitabe Allah. Jadi dalam Al-Imran ayat 79 itu kita diharapkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan mau mengajarkannya, mau mengamalkannya kepada orang lain. Itu qala ba'du mufassirina, qala dawu sapa ba'du mufassirina sebagiane ulama-ulama sing ahli tafsir wa maknahu utawi maknai ayat tadi yang tentang Al-Imran ayat 79 kunu ana sira kabeh iku amilina wong kang padha ngamalaken ilmune bima kawan barang kuntum kang ana sira kabeh iku tu alimuna padha ngajaraken kabeh annasa ing menungso minal kitabi saya saking kitab Gusti Allah. Jadi diharapkan dari musonif ini, pengarang kitab ini mengharapkan setelah kita bisa belajar kitab Tamyiz Wafin ini dengan keikhlasan, dengan tanpa ada paksaan, sesuai dengan kondisi kita bisa mengajarkannya kepada orang lain juga dengan hal yang sama gitu. Itu harapannya. Wa qalan dawu sapa Allah fil ayati ukhra ing dalam ayat kang meneh. Jadi di dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 28 dijelaskan innama yakhshawaha min ibadihi ulama. Innama angin pestine yakhshawaha wedine wong Allah ing Allah min ibadihi saking pira-pira hambane Allah iku ulama wong kang ahli ilmu. Jadi menurut Allah sesungguhnya orang-orang yang paling takut bagi Allah itu adalah orang yang paling ahli ilmu, karena semakin banyak dia ilmu, semakin banyak dia tahu dan berpikir tentang kekuasaan Allah, semakin dekat dia dengan Allah gitu. Jadi jadilah kita seorang yang ahli ilmu, ahli ulama, sehingga memudahkan kita untuk senantiasa takut kepada Allah dan taat kepada Allah. Wa qalan dawu lin nabi man nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Mudaththir ayat yang lain ayat 1-2 dijelaskan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, ya ayyuhal mudaththir he wong kang kemuran kum tangiyo sira fa'anzir mongko paring peringatan sira Muhammad. Jadi hai orang-orang yang berselimut, bangunlah kamu dan berilah peringatan bagi orang-orang yang mau diberi peringatan gitu. Maka andawo sapa Allah Ta'ala fil ayati ukhra ing dalam ayat kang lain, yaitu dalam ayat yang lain dijelaskan wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa wa zakiran ilingo sira kabeh fa inna dzikra sak mongko sak temene iling zikir iku tanfa'ul mu'minin iso ngasih manfaat marang wong kang mukmin. Jadi kalau kita senantiasa berpikir, bertafakur, berzikir kepada Allah, itu banyak manfaatnya kepada Allah. Berangan-angan tentang kekuasaan Allah, berangan-angan tentang ayat Allah, kita itu semakin dekat kepada Allah. Ini tujuan yang kedua dari pengarang kitab itu. Jadi kita diharapkan jadi orang yang berzikir dan bertafakur. Setelah itu kita bisa mengamalkannya kepada orang lain. Terus saya lanjutkan lagi, wawiyan dan riwayatakan anna Rasulullah saking Rasulullah SAW annahu satamani Rasulullah
iku kala dawuh sapa Rasulullah, tafakkuru utawi wong kang mikir-mikir saatin sajam iku khairun luwih bagus min ibadi sanatin saking ketimbang ibadah setahun. Jadi ini keutamaan orang-orang yang senantiasa mau berpikir tentang zatnya, bukan berpikir tentang zatnya Allah, tapi berpikir tentang kekuasaannya Allah, tentang ayatnya Allah, tentang Al-Quran, tentang penciptaan Allah. Itu lebih bagus daripada kita ibadah selama 1 tahun. Kalau kita ibadah 1 tahun betul-betul tambah nanti, itu masih bagus orang yang mau berpikir tentang kekuasaan. Itu betapa mulianya orang yang ahli ilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Kemudian terus saya hitung lagi bahwa utawi sapane wong iku akada kang wingu sepongan aninadohi saking angen-angen fil hikmati ing dalem biwa-biwa hikmah wa mau idodian pitodo wasiari salafi lan biwa-biwa lakune wong ulama kang salaf ayat tu mongko orang ngilangi man ihdakholata ini saking salah sijine perkara. Jadi barang siap ini nasihat dari musuhnya dari pengarang kita mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mau menerima nasihat, tidak mau mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang ia ketahui, maka ia termasuk bagian dari salah satu dua ini. Ini jelas ini peringatan bagi kita dan bagi siapa saja yang tidak mau menerima nasihat yang baik dan tidak mau mengambil hikmah yang baik dari setiap pelajaran kehidupannya, maka dia salah satu bagian dari dua orang ini. Yang pertama adalah ima ayyaka tasyira ono kalian tongling kesopoman al qalin ing atas setitik minal amali bayane saking amal kaya tahama lan sif nyifto iman annahu satemene man min jumlatis sabiqina setengah saking luwe agungi wong kang dhisik ya hayati maring wong kang nglakoni kebagusan. Jadi maksudnya ada yang pertama ada orang yang amalnya sedikit tapi merasa bahwa dia itu sudah bagus, amalnya sudah sejajar dengan Muhammad dahulu, amalnya sudah sejajar dengan Rasulullah, amalnya sudah sejajar dengan para tabi'in, para sahabat. Jadi merasa dia itu dengan amal sedikit itu dia sudah merasa setingkat dengan mereka gitu. Itu ada ciri-ciri orang yang tidak mau menerima nasihat gitu, tidak mau mengambil hikmah dari setiap kehidupan yang ia belajar, tidak mau mengambil pelajaran kepada orang-orang yang ahlinya, orang-orang yang terdahulu. Itu akhirnya dia merasa bahwa dirinya itu sudah sejajar dengan ulama-ulama terdahulu gitu. Jadi yang pertama. Dan yang kedua adalah awjatahida utawa ana kalane yen to mempengman ba'dal juhdi kelawan sebagian wong kang mempeng hayu adima mongko nyombongaken man saeka ing mengkono mempengi fi ainihi ing dalem matane man wa yufaddila lan utamaaken bisalika kelawan sebab mengkono nafsihi awak iman ala ghairihi mariyane man. Jadi yang kedua adalah dia merasa sombong, merasa lebih baik dari siapapun dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu berarti orang-orang yang tidak mau menerima nasihat itu dia akan termasuk bagian dari dua orang ini. Jadi yang pertama merasa dirinya sejajar dengan orang-orang terdahulu padahal amalnya cuma sedikit, atau yang kedua dia merasa paling baik di antara teman-temannya yang lain, jadi merasa paling sombong. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak mau menerima nasihat yang baik dan tidak mau mengambil hikmah dari setiap pelajaran kehidupannya. Maka kata ulama musonif mengatakan bahwa fayaqtura mongko dadi batal bidzalika kalau mengkono amal sa'yuhu usahane man wayah bato lan wabur apa amaluhu ganjaran amalane man. Jadi orang-orang yang seperti itu tadi, orang-orang yang merasa bahwa dirinya sudah sejajar dengan wali-wali Allah, orang-orang yang merasa lebih baik daripada orang-orang sekitarnya, itu maka akan jadi batal amalnya, akan sia-sia, akan lebur, pahalanya akan hilang. Itu. Terus sebaliknya kata ulama muslim, faiza mongko nalikanina
nadoro angen-angen sapa wong fiha ing dalam hikmah isdada mongko dadi tambah hildon ing hildon mungso awal to'ati ing atase biwa-biwa amal kang to'at wa awfanu sapa ma kusuhu ing cekake man anduhihim saking tumeka marang ulama salaf fi darajati ing dalam dua-dua derajati. Jadi orang-orang yang senantiasa ngomong menerima nasihat baik dari para ulama, dari para orang-orang terdahulu, dia akan merasa bahwa dirinya itu masih sedikit ilmunya, masih belum ada apa-apanya dengan ulama terdahulu. Jadi tidak akan muncul rasa sombong, merasa dirinya masih kurang dan masih belum apa-apanya dengan ulama yang terdahulu. Dan yang terakhir, doa dari ulama musonif pengarang kitab ini mengatakan bahwa bagi orang-orang yang senantiasa menerima nasihat tadi supaya fanas alu mongkon jaluk ingsun Allah ing Allah atau fiko ing taufik wi azka maring nglakoni a'mali kang luwih bagus-bagus amal wa adomi lan luwih agung-agunge al barokati kang biwa-biwa barokah. Jadi berdoa ulama musonif bagi orang-orang yang senantiasa mau menerima nasihat baik dan mau menerima hikmah dari setiap pelajarannya adalah supaya Allah memberikan taufik, memberikan hidayah, pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik, dan supaya amalnya terus bertambah dan keberkahan dalam hidupnya selalu ada. Innahu sa'amani Allah iku munanun zatkan agung qadirun zatkan kuwasa. Dan Allah termasuk zat yang maha agung dan maha kuasa. Ini adalah pendahuluan dari kitab Tamyiz Hafirin. Jadi untuk nanti pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang bab-bab yang akan dibahas di dalam kitab Tamyiz Hafirin, yaitu supaya bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya minta maaf yang